Oke, selamat malam semuanya. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan program Customer Relationship Management pada CV Permata Bantal Sukses Indo X Sound Trust Consultancy Private Limited. Jadi ini kita disusun oleh Engineer Valencia, saya Linggo, Jessica Lydia Sasmita, M. Rifiki, Ria Hartoko, dan Yogi Rizky. Jadi kita akan membahas MNC ini itu mengenai company-nya itu brokerage company atau disebut sebagai pihak ketiga. Jadi kayak kita itu membantu, orang customer untuk mendapatkan pinjaman. Jadi kita itu lebih ke bidang pekreditan melalui telemarketing. Oke, jadi, tanpa panjang lebar lagi, saya akan, serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Dipersilakan. Oke, bab satu ini adalah latar belakang, yang dimana Sontras Consultancy atau STC didirikan di Singapura pada tahun 2016. Nah, perusahaan ini merupakan perantara antara pelanggan dengan bank. Pendirinya sendiri itu atau direktur perusahaan ini memiliki latar belakang perbankan atau seorang bankir yang berpengalaman 10 tahun. Kemudian sebagai perusahaan perantara memiliki banyak keunggulan. Salah satunya itu perusahaan dapat membantu pelanggan mengajukan pinjaman tidak hanya satu produk, tapi memiliki banyak pilihan seperti pinjaman hipotek, pinjaman modal kerja, korporat, hingga pinjaman personal untuk pribadi. Pada awalnya STC ini memiliki staf pekerja di Singapura langsung, dan kegiatan operasionalnya perusahaan dalam mencari pelanggan ialah melalui social media marketing, in-house marketing, pembagian brosur, serta offline marketing. Nah, perusahaan memberikan komisi kepada pelanggan yang mempromosikan atau membawa pelanggan baru kepada perusahaan, atau keberhasilan menggunakan jasa kita. Seiring berlalunya waktu, usaha ini berjalan dengan lancar, maka manajemen perusahaan berencana untuk memulai memasarkan jasa dengan cara telemarketing. Dengan tujuan untuk memperluas usaha tanpa membuat staf pekerja harus menghampiri setiap tempat atau lokasi di Singapura, hanya untuk memasarkan jasa perusahaan. Nah, pada pertengahan 2017, manajemen memutuskan untuk membuka perusahaan bersama CV Permata Bintang Sukses Indo di Indonesia, tepatnya di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Alhasil ekspansi tersebut juga berhasil, dan seiring waktu pada tahun 2019, manajemen memutuskan untuk membuka cabang perusahaan di Kota Batam. Untuk landasan teori yang pertama yaitu menurut Joanna Masta, Wati, dan yang lainnya pada tahun 2019, customer service merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan untuk masa depan perusahaan. Dan penerapan CRM dalam menjalin komunikasi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan menjadi dasar untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan. Yang kedua, menurut Vincent Otra-Badenes, yang lainnya pada tahun 2021 karena adanya potensi CRM dalam meningkatkan manajemen, eksploitasi, dan pengembangan kapasitas inovasi atau eksploitasi, maka CRM dijadikan sebagai alat utama dalam transformasi digital dunia bisnis. Dan ketiga, menurut Geroma Navarro, Petra Banenes, dan yang lainnya pada tahun 2020, ada 3 modul dalam CRM, yaitu penjualan, pemasaran, dan layanan. Dan ketiga itu merupakan alat yang pasti untuk mendapatkan hasil bisnis yang lebih baik dengan berpusat pada layanan pelanggan, pendekatan teori pemasaran modern. Dan selanjutnya yaitu pembahasan literatur pada search engine marketing. Menurut Sakaskiana Kopaulus, pada tahun 2021, langkah dalam proses pencarian yang telah mendukung dalam pemasaran digital adalah disebut search engine marketing. Ini juga menggunakan kata kunci pengunjung dan web analytics yang bertujuan untuk menilai profitabilitas
pada suatu kampanye pemasaran digital dan juga untuk mengukur sebuah kinerja serta tingkat efektivitas dalam teknik pemasaran digital yang telah diterapkan. Kemudian menurut Aries pada tahun 2021, Search Engine Advertising atau Search Engine Marketing memberi kemungkinan kepada pengiklanan untuk memilih profil pengguna yang akan melihat pesan mereka, karena pendekatan ini menggunakan pencarian sebelumnya dari pengguna untuk memilih kemungkinan pelanggan di masa depan. Untuk online public relation, menurut Ranray Omodu dan lainnya pada tahun 2019, teknologi sebagai salah satu faktor peningkatan public relation pada zaman sekarang dan bertujuan memelihara dan membangun hubungan melalui saluran komunikasi dua arah. Ada berbagai saluran internet yang menghubungkan masyarakat online untuk mendapat informasi banyak dari publik relevan dan mendapat umpan balik, yaitu blog, situs web, email, dan email pesan elektronik. Dan menurut Wolf Alter pada tahun 2018, praktik public relation berfokus pada pengelolaan saluran komunikasi dan organisasi yang konsisten dan berupaya secara sengaja, berkelanjutan, dan terencana yang didukung oleh alat dan platform digital dan sebagai investasi jangka panjang. Berbeda dengan pemasaran yang berfokus pada pendapatan produk langsung. Untuk online partnership yang merujuk pada hasil pembuatan serta pengelolaan dari pengaturan yang berjangka panjang dan bertujuan untuk mempromosikan layanan online tersebut dan berada di situs web pihak ketiga atau melalui email marketing. Berbagai ragam dari bentuk kemitraan termasuk membangun networking, affiliating, marketing agregator seperti situs perbandingan harga, sponsor online, dan co-branding. Dan untuk interaktif advertising pada jenis periklanan seluruh, pencipta aplikasi tidak hanya memainkan perannya dalam menayangkan iklan, tetapi juga melakukan dengan penerima porsi yang signifikan dari pendapatan sebuah iklan dan tanpa didasari iklan dalam dunia aplikasi seluler ini yang menjadikan salah satu saluran pemasaran yang paling efektif untuk bisnis saat ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu ada email marketing. Jadi menurut IAS Sagoto dan TH Pareja pada tahun 2018, penjualan termasuk kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, baik untuk perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Jadi yang menggunakan email akan lebih efektif dan efisien saat melakukan promosi, maka dengan email sebagai media promosi, biaya yang akan dikeluarkan akan lebih sedikit, tetapi dengan biaya yang kecil akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Yang kedua itu ada Angel Jose, Lorenzo Paramo, dan kawan-kawan pada tahun 2020. Jadi meningkatkan efektivitas proses pemasaran email tidak hanya bermanfaat bagi pengiklan, tetapi juga untuk seluruh ekosistem email, karena konsumen akan menerima lebih banyak komunikasi relevan. Jadi pemasaran email juga merupakan salah satu alat paling efektif untuk menawarkan interaksi dua arah, yaitu implicit atau explicit antara pengeser dan pelanggan mereka. Dan yang selanjutnya itu sosial media marketing. Next. Sosial media marketing pertama itu ada Andrew and Mason dan kawan-kawan pada tahun 2021. Di sebuah penelitian baru ini menyelidiki media sosial. Media sosial adalah salah satu saluran berbasis internet dan kemungkinan penggunanya untuk mempermudah melaksanakan kegiatan atau berinteraksi dengan seseorang atau juga komunitas besar dan yang spesifik untuk memperoleh nilai dari sebuah konten yang dibuat oleh pengguna dan memiliki koneksi terhadap orang lain mudah baik secara live real time. Yang kedua itu ada Kim dan Co pada tahun 2021 mengembangkan konsep pemasaran media sosial untuk menjelaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran akan memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan dengan pemasaran bersifat tradisional seperti iklan cetak, billboard, dan lain-lain. Media sosial sendiri jika digunakan secara terus-menerus sebagai alat pemasaran memang memiliki
keuntungan yang sangat besar dan mempengaruhi karena pelanggan akan lebih terhibur dengan konten pemasaran gratis perusahaan dan akan menghasilkan aktivitas jejaring sosial. Yang kedua, selanjutnya itu ada Badar M.A. Al-Mohem pada tahun 2021. Perkembangan dan pertumbuhan yang ditimbul terlihat di mana sebuah platform media sosial telah mengubah dinamika pasar elektronik dengan menciptakan jejaring sosial konsumen, pemimpin opini, dan pakar lapangan. Jadi pentingnya pemasaran media sosial ketika dilaksanakan promosi pemasaran dilaksanakan dapat lebih efektif dalam mempengaruhi persepsi konsumen tentang citra produk dan mengarah pada perilaku konsumen. Yang selanjutnya itu ada teori perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi menurut Tunggadi dan disahkan pada tahun 2019, setiap perusahaan yang baik bisnis kecil maupun besar harus memiliki yang namanya sebuah manajemen yang terbagi menjadi beberapa divisi seperti marketing, administrasi, keuangan, purchasing, dan sebagainya. Jadi terkadang banyak pengusaha UMKM meremehkan atau menganggap sistem terlalu ribet atau hanya sebuah beban. Jadi penerapan ERP akan sangat mendukung interaksi langsung antara pelanggan dan penjual dengan aturan bisnis lebih efisiensi dan dalam keuangan lebih terkendali. Dan selanjutnya itu ada teori komunikasi bisnis internasional. Jadi UMKM bernama Bistro Godiva Cafe ini akan melakukan ekspansi ke negara yang ingin kita tujukan yaitu Singapura. Jadi alasan kami memilih negara tersebut sebagai tujuan ekspansi dikarenakan negara Singapura berdekatan dengan kota Batam, apalagi Batam dan Singapura memiliki kesamaan yaitu mayoritas etnis suku Tionghoa yang mencapai 76%. Jadi berikut ada jenis-jenis komunikasi yang akan digunakan ke negara tujuan tersebut. Yang pertama itu komunikasi bisnis internal. Yang kedua itu komunikasi bisnis horizontal atau lateral. Yang ketiga itu komunikasi bisnis eksternal. Dan selanjutnya itu ada teori bisnis digital. Jadi terdapat 5 model proses strategi, yaitu yang pertama itu strategi analisis, di mana dalam menyusun strategi juga menggunakan analisis untuk menganalisis dari segi keadaan, waktu, dan tempat. Yang kedua itu strategi objektif, tahap-tahap dalam menyusun strategi untuk mencapai suatu goals atau titik mencapai misi yang direncanakan oleh satu perusahaan. Yang ketiga itu strategi definition, perencanaan strategi dalam mencapai suatu titik sasaran atau yang disebut tujuan dari suatu perusahaan sehingga betul terlebih dahulu mendiskusikan rencana atau strategi ini. Yang terakhir itu strategi implementation. Jadi suatu rencana strategi langsung diterapkan dan mengikutinya secara sistematis dan setelah dilaksanakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Angeline akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu mulai dari metode penelitian, jenis penelitian, dan metode pengumpulan data. Nah, yang pertama di sini ada metode penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dan digunakan sebagai pemecahan masalah atas apa yang akan diteliti. Nah, pendekatan penelitian yang akan digunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif yang dimana menurut Sugiono pada tahun 2018 yaitu metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisa data di sini bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Nah, di sini dapat kita lihat dari pada umumnya, Nah, di sini pada umumnya perusahaan STC ini sudah beroperasi selama beberapa tahun dengan aktivitas sehari-hari yaitu dengan cara menelepon customer melalui nomor yang acak dan menawarkan pinjaman kredit. Next dong, tolong. Nah, di sini kemudian ada jenis penelitian. Adapun jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan di sini adalah menggunakan cara deskriptif. Nah, deskriptif di sini adalah penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang, yaitu berdasarkan dengan data-data dan penyajian
analisis dan interpretasinya itu sebuah masalah. Nah, jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan di sini dimaksudkan untuk memperoleh informasi perusahaan STC secara mendalam. Yaitu, selain ini, metode ini diharapkan dapat membahas permasalahan atau yang terjadi pada perusahaan STC. Nah, melalui metode ini, penulis berusaha mendeskripsikan lebih lanjut tentang apa yang permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan STC ini. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data, yaitu kami menggunakan atau mengumpulkan data yang bersifat data primer karena kami melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan juga menanyakan kepada narasumber. Nah, narasumber di sini yaitu manajer yang bersangkutan dengan perusahaan STC. Mulai dari omset yang didapatkan, cara pemasaran mereka secara digital, serta sistem yang biasa mereka gunakan secara langsung. Jadi, kami dapat mengambil datanya secara langsung dengan wawancara kepada narasumber dan melihat sekaligus turun ke lapangan penelitian. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4 mengenai analisis dan pembahasan. Jadi ini tuh hasil penyusunan program CRM untuk perusahaan STC/PBS ini ya. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ini tuh tampilan awalnya pada program CRM ini. Jadi salah satu fungsi utama CRM ini tuh merupakan sebuah sistem untuk membantu kita memudahkan pekerjaan dengan dapat mencatat semua informasi mengenai detail pelanggan, dan pada awalnya setiap staf konsultan itu memiliki akun tersendiri untuk mencatat seluruh data-data pelanggan masing-masing. Jadi kegunaan CRM ini tuh bisa dibilang seperti catatan online atau berbasis digital untuk memudahkan pekerjaan kita. Ini biasanya kan tampilan awalnya. Jadi pada saat kita ada pelanggan baru, kita akan pilih create lead di bagian ini. Selanjutnya setelah kita masuk ke create lead ini akan masuk ke halaman yang di samping foto kedua ini. Ini tuh halaman untuk menyimpan data, ada customer name, nomor teleponnya, emailnya, terus ada juga mengenai klien ini dia memilih kapan atau jam berapa mengizinkan kita untuk hubungi mereka. Jadi kita bisa pilih apakah ada jam-jam tertentu atau kapanpun bisa. Setelah kita udah masukin data-data awal para pelanggan, kita akan masuk ke bagian bawahnya di mana kita bisa masukin progres atau detail yang lebih mendalam di foto yang sebelah kiri ini ya. Jadi di sini kita ada description box di mana kita bisa masukin kayak tanggal berapa, awalnya tuh ceritanya gimana, detailnya apa. Terus misalnya besoknya kita follow up lagi, kita bisa masukin besok tanggal sekian, apa yang kita kerjain gitu, apa yang kita bahas. Walaupun kalau misalnya kliennya nggak angkat, kita pun bisa tulis no pick up gitu di sini. Selain itu di sini kita bisa lihat, kita bisa setting kapan kita mau follow up pelanggan ini di bagian next action date ini. Jadi ada fungsi juga di bagian ini itu, ini bisa memberi kita notifikasi di halaman awal program CRM ini. Jadi pada saat misalnya nih pagi hari kita buka CRM kita, di sana tuh udah ada reminder gitu. Karena kita kan udah setting next action date, jadi kita udah bisa lihat terdekat ini misalnya hari ini kita harus call siapa, itu udah ada di halaman depan. Selanjutnya tuh selain CRM ini memberikan kita notifikasi ini, kita sebenarnya juga bisa lihat secara manual seperti ini yang di foto samping sebelah kanan ini. Kita juga bisa pilih kayak misalnya nih kita mau setting lihat jauh-jauh hari, kapan sih aku ada minggu depan kalau siapa, kita bisa setting di sini, bisa setting apa. Dan kita bisa juga misalnya nih kita mau lihat
status klien kita yang sudah lama-lama kita misalnya mau follow up lagi, kita juga bisa setting status yang kita mau lihat tuh apa tuh statusnya, sama beberapa hari ke depan kita bisa setting juga. Selanjutnya akan dijelaskan sama Angelina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan analisis CRM atau Customer Relationship Management. Nah, jadi gambar di sebelah ini adalah sebuah gambar CRM pada saat ingin memilih kapan yang mau di follow up dalam opsi yang sudah ditetapkan, sehingga mengetahui berapa banyak orang yang di follow up. Oke, misalnya gini, jadi misalnya saya sebagai konsultan ya, saya mau menjelaskan, saya mau cari customer-nya, saya mau tahu kan misalnya saya follow up hari ini dan seterusnya. Jadi kita bisa cek tuh, misalnya saya mau cek untuk end today. Nah, misalnya sebelumnya saya udah follow up, udah susun, oh orang ini mau tanggal segini, customer ini mau tanggal segini, customer ini mau tanggal segini. Jadi misalnya kan saya pilih today. Nah, today itu misalnya kan sekarang saya besok kan saya mau follow up, saya pilih today kan. Saya lihat, oh yang mau di follow up ini itu doang. Jadi sehingga kita itu udah langsung tahu, oh langsung copy number, langsung telepon customer-nya. Nah, biasanya cara telemarketing itu teleponnya itu mereka itu bakal copy dari nomor yang CRM ini biar lebih memudahkan konsultannya itu untuk telepon customer-nya secara langsung tanpa harus cari-cari lagi kayak harus ketik-ketik namanya satu persatu ataupun pakai cara manual. Makanya kenapa CRM sistem ini itu lebih simple dan lebih praktis. Nah, bukan hanya today doang, tetapi kalian bisa lihat di sini. Itu ada yesterday, tomorrow, this month, this year, last 30 days. Misalkan kalian mau cari customer yang sudah lama ya, udah lama yang nggak pernah di follow up. Nah, jadi bisa kayak, oh ya, jadi kayak kalian kok bisa lihat, misalnya kayak sebagai konsultan kan mau cari customer nih. Misalnya kan pasti mau cari duit dong melalui cari dik cari customer kan. Nah, kita bisa lihat kayak last year atau nggak this year karena dia bakal muncul banget ya. Bayangkan lah kalian udah follow up, banyak yang udah gak di follow up mungkin karena missing in action atau gimana. Kalau dikumpulkan this year itu pasti banyak banget. Jadi mereka tuh udah punya list. Oh, udah punya list jadi tinggal follow up aja, tinggal next, oh follow up ini customer next gitu. Nah, jadi bukan hanya untuk pas doang, tetapi juga bisa dibahas, bisa dicari untuk customer yang ke depannya. Nah, kalian bisa lihat kan di situ ada next 30 days, next 7 days, next month, next year. Biasanya next 30 days ini kayak tergantung kayak customer-nya itu misalkan sekarang Christmas kan nggak mau diganggu, mau dibilang oh boleh di follow up-nya itu jangan sekarang nggak ya, boleh di follow up-nya itu customer kan kadang bisa request kan mau follow-nya agak lama-lama ataupun misalnya mereka mau refinance atau disebut dengan pindah bank untuk kadang kan ada kadar waktu yang sudah misalnya mereka nggak boleh pindah ke bank untuk sekarang nih. Misalnya mereka mau pindah bank untuk turunin suku bunganya itu nggak boleh sekarang, harus tunggu 3 bulan lagi. Nah, jadi inilah gunanya untuk next kayak next 30 days gitu semua, next month, next year. Nah, bahkan ada yang setahun lagi nggak apa-apa kan, asalkan tetap dalam masuk di sistem. Nanti lama-kelamaan kita nggak terasa, oh udah setahun yang lalu ya, jadi langsung telepon customer. Asalkan, jadi gunanya kita punya ini, dia punya opsi untuk memilih kapan untuk dibahas, untuk kapan di follow up, itu penting banget. Jadi kayak data-data yang sudah sebelumnya kita udah masuk, tapi kita kayak gak sadar kan manusia juga pasti bisa lupa ya. Jadi kayak kita itu bisa di follow up untuk ke depannya. Tahu-taunya bisa dapat customer, dapat keuntungan, dapat uang juga gitu. Mana tahu kita nggak tahu customer ini rupanya juga membutuhkan service kita, cumanya kita nggak di follow up gitu loh. Kitanya nggak follow up mereka gitu. Jadi jujur saja ini sangat penting sekali untuk difilter beberapa ini yang kayak this month, tomorrow, this year, last 30 days, semuanya next year. Sehingga pun juga dari sini itu untuk sangat memberi kemudahan untuk kita sebagai sales untuk misalnya kita mau capai target ini juga berpengaruh gitu. Oke, boleh next akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan yang diperoleh dari program Customer Relationship Management atau CRM ini yang dirancang untuk penggunaan perusahaan SoundTrust serta Permata Bintang Sukses Indo memiliki tujuan utama untuk memudahkan proses pencatatan kegiatan operasional pada perusahaan.
Yang lebih diutamakan adalah telemarketing, atau biasa disebut telemarketing atau pada saat menghubungi pelanggan. Kemudian dari keseluruhan detail atau progres perlu dicatat untuk memudahkan staf konsultan melanjutkan ke tahap follow up ke depannya, serta mudah untuk mengingat apa isi atau hasil dari diskusi pada sebelumnya. Kemudian juga memudahkan untuk keseluruhan departemen seperti administrasi dalam mengevaluasi progres tanpa harus pelanggan tersebut tanpa harus bertanya kepada staf konsultan, dan kemudahan bagi departemen accounting dan finance untuk melihat ada tagihan apa saja yang perlu ditagih. Kemudian selain itu menggunakan email juga sebagai saluran bagi administrasi mengirim pesan berisi informasi atau proposal produk-produk kepada pelanggan. Perusahaan ini juga memiliki sosial media seperti Facebook, Instagram, dan website yang memberikan berbagi informasi singkat mengenai proposal tersebut. Ini dapat membantu advertising perusahaan serta dapat mendatangkan pelanggan yang baru. Kemudian next slide. Kemudian ada saran. Dalam sistem CRM yang sedang dijalankan oleh perusahaan SoundTrust konsultan, ada beberapa saran dari kami. Yang pertama, saran. Next slide. Yang pertama, sebaiknya dalam CRM bisa meminta bagian IT untuk menambahkan reminder pada saat ingin. Yang kedua, mempelajari lebih mendalam mengenai sistem CRM yang akan datang, pastinya menemukan sistem CRM yang tersebut sebagai pengetahuan. Yang ketiga, sebagai mahasiswa kami berinisiatif memahami sistem tersebut untuk kedepannya akan sangat berguna jika pekerjaan-pekerjaan atau pekerjaan yang akan datang kita bisa dapat pengalaman. Kemudian yang keempat, menggunakan program CRM sebagai sistem pembantu kerja operasional pada perusahaan atau sebagai alternatif dalam mengingatkan pekerjaan staf perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.